Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mempresentasikan dari hasil visualisasi data dari Pak Henry, dengan nama dosen Pak Henry, dan ini saya akan menggunakan Google Chart ya, sedikit tambahan JS dan lain sebagainya. Di sini ada namanya, yang pertama itu adalah analisis penjualan toko online ya. Analisis penjualan toko online ini, nah, di sini ada saya buat sedikit total pendapatan, total transaksi, terus rata-rata per bulannya. Di sini ada bulan Desember ya. Terus di sini ada tren penjualannya. Dari tren penjualannya ini ada dari grafik pergerakan jumlah transaksi dan pendapatan sepanjang tahunnya ya. Di sini yang paling tinggi itu kita bisa lihat di bulan Desember. Bulan Desember 634 juta, dengan targetnya itu yang pertama itu 580 juta ya. Targetnya di sini, sedangkan ini untuk pendapatannya. Jadi nembus target. Untuk jumlah transaksinya itu dari Januari ini, grafiknya di sini ada eh, peningkatan dan penurunan juga ya. Peningkatan dan penurunan di sini yang paling gede pokoknya bulan Desember ya. Dan di sini juga ada pertumbuhan nih, presentasi perubahan bulan ke bulan ini. Di sini ada di minus. Minus artinya penurunan ya, penurunan angka itu ya. Jadi di sini juga pertumbuhannya itu lumayan ya, lumayan profit. Di sini juga ada kategori produk. Untuk kategori produk itu yang paling gede itu 41% itu elektronik. Elektronik yang paling banyak, dikarenakan banyak juga yang membeli elektronik di sini. Untuk produk keunggulannya itu di Januari. Januari itu ada elektronik, Februari fashion, terus healthy, beauty, elektronik, dan paling gede di fashion di Desember. Terus di sini ada faktor peningkatan event belanja nasional di bulan Maret, Juni, dan November mendorong lonjakan transaksi hingga 35 sampai 40%. Di sini juga ada faktor penurunan juga. Di sini Januari dan Februari mengalami penurunan alami pasca periode belanja akhir tahun sebelumnya. Terus musim liburan dan hari raya juga menjadi salah satu kontribusi terbesar peningkatan permintaan fashion dan elektronik gitu. Karena kan kita saat Lebaran sama Natalan pasti banyak orang-orang mendapat THR, pasti di sini ada lonjakan permintaan. Terus masuknya kompetitor baru di bulan Agustus menyebabkan penurunan market share sebesar 5%. Adanya kompetitor baru ya di bulan Agustus. Terus di sini ekspansi kategori produk, penambahan kategori health beauty di Q2 memberikan kontribusi pendapatan 12%. Terus ada juga gangguan supply chain dikarenakan cuaca yang ekstrim mengurangi kepuasan pelanggan. Jadi cuaca yang ekstrim itu seperti hujan yang terus menerus di bulan Juli ini. Terus program loyalitas pelanggan, implementasi cashback dan rewards point, meningkatkan retention rate dan repeat purchase. Ini kenaikan ongkos kirim juga, penyelesaian tarif ekspedisi Kitri menurunkan konveksi check out sebesar 8%. Kesimpulannya di sini secara keseluruhan penjualan toko online selama 2025 menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan pendapatan per tahun itu 18,5% dibandingkan tahun 2024. Pola penjualannya mengikuti siklus musiman yang konsisten. Terus ini ada table data penjualannya. Di sini ada Januari, terus Februari, terus di sini ada kategori 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 produk yang kategori yang terlarisnya, dan lain sebagainya. Di sini terus kita balik lagi ke analisis mahasiswa. Di sini kehadiran mahasiswa dan performa ya. Jadi di sini tuh scatter plot kehadiran versus nilai akhir. Jadi setiap titik mewakili satu mahasiswa. Semakin tinggi kehadirannya, maka semakin tinggi nilai akhirnya. Untuk rata-rata perentang kehadiran itu dari 60% sampai 100% ya. Di sini ada, kalau rata-ratanya 91 sampai 100% itu rata-rata nilai akhirnya pasti 89,6. Terus di sini ada tugas, terus UTS, sama UAS ya. Ini per kelompok per kehadirannya. Jadi ini kalau kehadiran per kelompoknya itu ada melalui tugas, UTS, dan UAS ya. Dari
Kita lihat di sini sama yang DHC mengidentifikasi apakah kehadiran memiliki pengaruh yang signifikan. Jadi memang kehadiran mempengaruhi. Distribusi nilai akhir jumlah mahasiswa per kategori nilainya itu ada rata-ratanya itu di B. Ini kalau di B ini jumlahnya 12 ya. Banyak juga mahasiswa yang ini jumlahnya 4, ini 7, ini 7, terus ini 10. Ini 12, ini 7, ini 6, 6, 7. Distribusi kehadiran, sebaran presentasi kehadirannya mahasiswanya. Terus ada perbandingan nilai hadir tinggi versus rendah. Terus yang kehadirannya di atas 80% itu 84,5% kalau kehadirannya itu. Kalau tugasnya itu ya 57, berarti di bawah lagi 80%. Terus di sini ada temuan dan kesimpulannya juga. Di sini nilai R mendekati +1 menunjukkan hubungan linear positif yang sangat kuat antara kehadiran dan nilai akhir. Kehadiran di atas 90%, grade-nya itu A atau B. Seluruh mahasiswa dengan kehadiran di atas 90% akan mendapatkan nilai akhir minimal di atas 75. Terus konvensi determinasi artinya 99,6% variasi nilai akhir dapat dijelaskan oleh tingkat kehadiran. Mahasiswa kehadirannya di atas 80%, 84,5 versus kehadiran yang di bawah 80%, 55,5 dengan selisih 29 poin. Terus tren linear scatter plot menunjukkan sebaran data mengikuti tren naik yang konsisten tanpa outlier signifikan. Kehadirannya itu yang di bawah 60% resikonya gagal. Mahasiswa dengan kehadiran di bawah 60% rata-rata mendapatkan nilai D atau E, resikonya tidak lulus. Jadi untuk UASnya itu paling berpengaruh. Komponen UAS menunjukkan gap terbesar antara mahasiswa rajin dan jarang hadir, mengidentifikasikan akumulasi pemahaman materi. Kesimpulannya di sini, berdasarkan terhadap 40 data mahasiswa, terdapat korelasi positif yang sangat kuat, R sama dengan 1, antara tingkat kehadiran dengan nilai akhir mahasiswa dengan kehadiran di bawah 80%. Nilai rata-rata akhir itu 84,5, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa dan dengan kehadirannya di atas 80%. Yang di bawah 80% ini di atas 80% itu ya. Ini di bawah 80% yang memperoleh rata-rata itu 5,5. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran memiliki pengaruh signifikan terhadap performa belajar pola. Terus kebijakan minimumnya itu tetap batas minimum kehadiran itu harus 75% sebagai syarat mengikuti UAS dan mendorong partisipatif. Terus di sini ada juga tabel mahasiswa itu ada Ahmad Fauzi yang kehadirannya itu ya 95%, tugasnya 88. Ya ini lumayan bagus, dia dapat grade A. Sedangkan di sini ada perbandingan juga di Hadi Susanto. Hadi Susanto ini 50% doang, tapi ininya jelek, jadinya dapatnya E. Di sini juga ada yang C juga ya, ini 78% lumayan bagus ya. Ini 70, 65, 72, 70. Jadi dia dapatnya C ya. Ini untuk tabel mahasiswanya ya. Terus kita lanjut ke nomor 3. Ini analisis penggunaan aplikasi e-commerce. Pembayaran e-wallet atau lain sebagainya ya. Ini rata-ratanya itu 59 atau 22% per 2024. Itu pengguna per harinya itu 22,7 menit, terus total transaksinya itu 230.400. Terus untuk pembayaran nomor satunya itu e-wallet. Terus pengguna aktifnya hariannya itu kita bisa lihat dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli itu ada kenaikan dan penurunan juga di tengah-tengah daerah sini, Juli dan Agustusnya. Di sini Desember yang paling tinggi. Terus untuk durasi penggunaan aplikasinya per bulannya itu di Januari itu ada hanya 18 menit, 24 menit, di sini ada 30 menit. Rasio transaksi terhadap pengguna ini di sini ada Januari, Februari sama juga dia naik turun mengikuti tabel yang di atas juga ya. Analisis pembayarannya, distribusi metode pembayaran presentasi ini lebih banyak menggunakan e-wallet dan transfer bank dikarenakan lebih mudah juga. Terus COD ada di ini menunjukkan
itu ada di tahap 38.700, kartu kredit 35.000, dan ini 2.900. Untuk tren pembayarannya per bulannya di sini ada di pay later ya. Pay later ini lumayan banyak nih. Bisa dilihat grafik chartnya itu paling tinggi. Sedangkan kalau yang ini e-wallet juga grafik chartnya dia lumayan tinggi, tapi di sini dia 12.000 ya. Jadi bisa kita simpulkan di sini ya, di sini pay later yang paling tinggi. Karena kan dia juga e-wallet juga ya. Terus untuk tren daunnya itu meningkatkan, pengguna aktif hariannya meningkat dari 45.200 menjadi 82.400 di bulan Desember. Pertumbuhannya adalah 82% sepanjang tahun. Terus durasi sesi berkolerasi dengan transaksi bulan dengan durasi sesi tertinggi November Desember 28 sampai 30 menit juga mencatat transaksi tertinggi. Rasio konversi menunjukkan 1 sampai 3 pengguna aktif melakukan transaksi meningkat saat campaign besar seperti campaign 22 ataupun lebaran ataupun saat Natalan. Di sini puncak aktivasi Q4-nya itu kuartal terakhir Oktober Desember mencatat lonjakan signifikan berkat Harbolnas dan belanja akhir tahun. Karena juga karena kebanyakan itu event-event itu lebih banyak tuh saat akhir tahun, mendekati akhir tahun plus lebaran, karena banyak juga pasar-pasar yang memberikan diskon ya. Terus untuk analisis pembayarannya, e-wallet mendominasi 38,2%. E-wallet menjadi metode pembayaran paling populer ya. Terus transfer bank stabil di posisi kedua. Terus pay later, BNPL mengalami penumbuhan yang pesat meski set 8,9%. Metode BNPL menunjukkan pertumbuhan cepat 143% dengan rata-rata transaksi 320.000. Kartu kredit dan high value, rata-rata transaksi kartu kredit yang tertinggi itu ada di rata-ratanya ya 450.000, populer untuk membeli elektronik dan gadget. Kesimpulannya di sini ada analisis aplikasi e-commerce menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat sepanjang 2025. Pengguna aktif meningkat 82% dari Januari ke Desember dengan rata-rata durasi sesi 22,7 menit dan konversi rate 31,7%. E-wallet mendominasi sebagai metode pembayaran populer 38%, diikuti bank. Terus di sini ada tabel pengguna aplikasinya ini. Di Januari itu ada konversi pembayaran yang paling besar itu e-wallet ya. E-wallet, transfer bank, terus COD dan e-wallet lagi. E-wallet ya konsisten, dia ya konsisten dari